selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan. Salam jumpa lagi dalam Rehat Selasa 21 Juli 2020 bersama saya Pendeta DS Dariman dari Jemaat Ebenezer Bekasi. Dan marilah saudara-saudara, saya selalu mengajak, luangkanlah waktumu untuk hening sejenak bersama-sama menggumuli firman Tuhan dalam kesempatan ini. Dan karena itu sebelum kita membaca, merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Padamu Tuhan kami angkat segala pujian syukur. Kami percaya Engkaulah yang layak untuk kami muliakan, kami sembah, karena Engkau sungguh baik bagi kami. Kasih setiamu tetap nyata bagi kami hari lepas hari. Dan pagi ini Tuhan, di hari yang baru bagi kami lagi, kami ingin memuji membesarkan Engkau, dan biarlah Engkau senantiasa memberkati kami semua dalam kesempatan yang berbahagia ini. Kami akan membaca merenungkan firman-Mu, dan karena itu curahan Roh Kudus-Mu Tuhan kiranya bekerja dalam hati kami semua. Inilah doa seru kami Tuhan, dengar dan sempurnakan, ampuni salah dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah datang berdoa kepadamu. Amin. Saudara-saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, pembacaan firman Tuhan pada pagi ini terambil dalam kitab Perjanjian Lama, Mazmur 136, pada ayat yang ke-7 hingga ayatnya yang ke-12. Demikian sabda firman Tuhan. Kepada Dia yang menjadikan benda-benda penerang yang besar, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Matahari untuk menguasai siang, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bulan dan bintang-bintang untuk menguasai malam, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang memukul mati anak-anak sulung Mesir, bahwasanya selama-lamanya kasih setianya. Dan membawa Israel keluar dari tengah-tengah mereka, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dengan tangan yang kuat dan dengan lengan yang terancung, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia saudara-saudara adalah kita semua yang membaca dan mau merenungkan, bahkan melakukan dalam sepanjang kehidupan kita hari lepas hari. Terpujilah Kristus, haleluya, amin. Saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, tema yang mengarahkan kita dalam perenungan pada pagi ini diberi judul kasih setianya. Kasih setianya. Ibu bapak saudara-saudaraku yang saya kasihi di dalam Tuhan, biasanya kita sering melihat bagaimana seseorang menyatakan sebuah bentuk perhatiannya kepada orang-orang lain yang dianggap pantas dan layak untuk mendapatkan sebuah apa yang dinamakan belayan kasih dari dirinya kepada orang lain. Tentu orang-orang yang diberikan itu adalah orang-orang yang pernah menjadi sesuatu yang berarti di dalam hidup orang-orang tertentu itu. Dan tentu kita tahu bahwa orang-orang yang diberikan perhatian kasih sayang itu adalah orang yang benar-benar dicintai. Dan tentu saudara-saudara, cinta adalah sesuatu bentuk luapan sebuah emosional kita yang begitu indah yang diberlakukan kepada seseorang yang kita perhatikan. Nah, bagaimana dengan kasih Tuhan kepada dunia ini, kepada saudara dan saya? Tentu kita tidak perlu meragukan, sekalipun seringkali banyak juga orang yang tetap meragukan tentang kasih setia Tuhan itu. Tapi apa yang kita mau pelajari pada bagian ini, pemazmur ingin mencoba mengusik kita, mencoba mengingatkan kita semua bagaimana sebenarnya kasih Tuhan itu kepada kita. Kalau saudara baca dari pembacaan kita ayat 7 sampai 12 ini, ada 6 kali kata bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Ini memberikan sebuah petunjuk kepada kita bahwa kasih Tuhan itu tidak berkesudahan. Kasih Tuhan itu selalu diberikan kepada orang-orang yang layak dan pantas mendapatkan.
Karena itu pemazmur mau mencoba memberikan bagaimana bentuk kasih sayang Tuhan itu. Yang pertama dia katakan, lihatlah benda-benda penerang yang diciptakan oleh Allah, entah itu matahari, bulan, itu semuanya memberikan sebuah bentuk kepada kita bahwa benda-benda ini diciptakan oleh Allah untuk memperlengkapi, untuk mendampingi, untuk mengiringi manusia dalam menjalani kehidupannya sehari-hari. Bahkan dia juga menciptakan segala-galanya, binatang dan sebagainya lainnya. Dan tentu semua ini sebenarnya ingin dinyatakan kepada kita bahwa pemazmur mau katakanlah bahwa kasih setia Tuhan itu adalah sebuah pengakuan yang harus lahir dari diri kita sendiri. Hal yang kedua, apa yang mau dikatakan dalam kitab ini, pemazmur ingin memperlihatkan bagaimana sebenarnya kasih setia Tuhan itu kepada umatnya. Lihatlah dalam bacaan ini tindakan-tindakan Tuhan yang luar biasa, yang spektakuler itu bagi kasihnya kepada umat Tuhan itu. Ketika bangsa itu berada dalam katakanlah kungkungan penderitaan perhambaan di Mesir, maka Tuhan merancang untuk membebaskan mereka. Tuhan merancang agar bangsa ini dibebaskan, dibawa keluar di tengah-tengah perbudakan itu sendiri. Tetapi ketika tindakan untuk mengeluarkan ini mendapatkan sebuah katakanlah reaksi dari Fir'aun, maka Tuhan menyatakan bagaimana ia memberikan tulah kepada Fir'aun itu, kepada Mesir, sehingga anak-anak sulung Mesir itu mati oleh karena Fir'aun yang keras kepala ini. Bukankah ini adalah merupakan sebuah tindakan yang memberi kepastian kepada kita bahwa Tuhan itu sangat peduli, Tuhan itu sangat care bagi kita. Nah, itu sebabnya ketika ia menciptakan segala-galanya, matahari yang merupakan adalah sumber energi yang tidak pernah habis, dan bulan yang memantulkan cahaya sebagai sebuah alat penerang yang tak terbatas, itu semuanya ini mengokohkan keyakinan kita kepada Tuhan bahwa sesungguhnya Tuhan itu hadir dalam seluruh perjalanan hidup kita. Tuhan itu ada dalam seluruh perkara hidup kita, dimanapun, kapanpun, baik itu siang, malam, dan suasana apapun. Hanya saja saudara-saudara, kita seringkali mencoba untuk mengabaikan, mencoba untuk merasa tidak ada penyertaan Tuhan itu. Mata kita tertutup oleh masalah-masalah itu. Padahal Tuhan mau katakan, jangan masalah itu menjadi sesuatu yang menghalangi segala kasih Tuhan dalam hidup kita. Kehadirannya tentu senantiasa memberikan sebuah jaminan kepada kita bahwa tindakan Tuhan itu adil, tindakan Tuhan itu sangat-sangat tepat bagi setiap orang yang berlindung kepadanya. Karena itulah saudara-saudara, marilah kita pertaruhkan seluruh kehidupan kita kepada Dia dalam ketaatan dan kesetiaan kita kepadanya, karena Tuhan juga telah menyatakan kasih setianya kepada saudara dan saya. Terpujilah Kristus, haleluya, amin. Saudara-saudaraku, marilah kita memuji Tuhan dengan mengangkat pujian Bersamamu Bapa. Kau ada
Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, marilah kita satukan hati kita di dalam doa untuk mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Kepadamu Tuhan kami datang mengangkat segala pujian syukur. Kami percaya Engkau ada bersama kami dan kasih setiamu itu tak berkesudahan bagi setiap kami yang sungguh percaya kepadamu. Biarlah itu tetap terpatri di dalam hati kami, sehingga dengan keyakinan itu kami terus mencari hadirat-Mu, memuji membesarkan Engkau. Dalam memulai kembali aktivitas kami hari ini, sebelum kami mengangkatnya, kami mohon penyertaan-Mu, tuntunan-Mu, dan biarlah apa yang akan kami kerjakan sepanjang hari ini, semuanya itu berkenan di hadirat-Mu. Topang kami Tuhan, sertai kami, jauhkan kami dari semua mara bahaya, gangguan dan penyakit. Dan biarlah Engkau tetap senantiasa menjaga segenap kami semua. Hamba berdoa bagi semua jemaat-Mu yang mungkin berada dalam kelemahan tubuh, yang berada dalam pergumulan, Tuhan hadir, Tuhan tolong. Dan biarlah semua apa yang dirindukan mereka dapat nikmati karena kebaikan-Mu. Kami berdoa bagi semua pelayanan-pelayanan secara virtual yang dilaksanakan seperti ini, Tuhan terus memberkati, khususnya dalam jemaat kami Tuhan di Gereja Toraja, Jemaat Ebenezer Bekasi ini. Kami serahkan seluruh hidup kami Tuhan, keluarga lepas keluarga, hari ini dan seterusnya, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Inilah doa kami, terpujilah Engkau, haleluya, amin. Demikianlah ibadah kita Bapak Ibu. Selamat melaksanakan, melanjutkan aktivitasmu. Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian. Haleluya, amin.